Hello stranger, selamat datang di podcast Head and Stick episode ke-6. Episode ke-6 ini kalian masih ditemani oleh trio enak-enak yang dipercaya. Ada saya Peter, Saya Prima. dan yang selalu seling delay. Tuh kan delay kan? Indra. Aman ya. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang elit global ya, yang kebetulan nih beberapa waktu belakangan ini tuh sering banget nih teori-teori mengenai corona lah dan segala macam itu pasti ada sangkut pautnya dengan elit global. Nah, elit global ini siapa sih sebenarnya gitu kan? Nah, ini kita akan membahas tentang salah satu ya dedengkotnya ya mungkin si empunya, yaitu adalah keluarga Rothschild. Ya, jadi Rothschild ini bagi kalian yang nggak tahu, itu banyak dikait-kaitkan dengan berbagai macam kejadian yang ada di seluruh dunia, mulai dari perang, Holocaust, segala macam, sampai dengan katanya terkait dengan Illuminati dan pembuatan mengenai tata dunia baru. Ya kan? Nah, Rothschild ini siapa sih sebenarnya? Nah, hari ini kita akan menceritakan tentang sejarah dari Rothschild ini. Ya, Rothschild ini sebenarnya cukup unik ya, karena katanya Rothschild ini adalah keluarga paling kaya di dunia. Terkaya dunia. Namun, di majalah Forbes, dia itu urutan ke 1000 sekian malah. Bukannya Bill Gates atau bukan Jeff Bezos ya. Jadi ini banyak yang bilang ini kayak di apa ya istilahnya, diselamurkan atau ditutup-tutupi. Disamarkan, setuju. Lebih kayak disamarkan sehingga tidak terlalu muncul ke permukaan. Nah, sejarahnya sendiri, Rothschild ini pada tahun 1769, ini udah lama banget, di Frankfurt, Jerman, ada orang bernama Mayer Amschel Bauer. Dia ini adalah seorang pedagang emas dan bankir, dan juga seorang penganut aliran mistik Freemason. Ya, jadi seperti kita ketahui sebelum Illuminati itu ada Freemason dulu. Nah, ini aliran ya, maksudnya kayak organisasi gitu. Ya, sebuah organisasi setelah masa pencerahan ya. Nah, dia ini adalah seorang penganut dari Freemason, dan juga kemudian Rothschild ini sebetulnya dalam bahasa Jerman itu berarti perisai merah. Jadi si Mayer Amschel Bauer ini mengubah namanya menjadi Mayer Amschel Rothschild. Nah, dan sumber kekayaan dari Rothschild ini itu adalah dia berbisnis dengan meminjamkan uang kepada raja-raja waktu itu. Kebetulan dia tuh waktu itu dekat sama seorang Pangeran Wilhelm, dan kemudian Pangeran Wilhelm ini punya bisnis penyedia tentara bayaran. Nah, jadi si Rothschild ini dia tuh bisnis kredit, kalau dia minjemin duit ke masyarakat tuh baliknya dikit. Tapi kalau dia ikut mendanai perang, dia ikut minjemin duit ke raja-raja pada waktu itu, maka dia bisa mengeruk keuntungan yang lebih besar lagi. Jadi dia ngasih utangnya ke petinggi-petinggi ya? Iya, ke bos-bosnya. Nah, si Rothschild ini sendiri waktu itu dia ini punya 5 anak. Nah, anak-anaknya ini disebar ke berbagai macam negara di Eropa waktu itu. Gunanya untuk apa? Yaitu adalah gunanya untuk menguasai bank atau perekonomian yang ada di negara-negara tersebut. Jadi anak-anak itu kayak udah diberikan misi untuk kamu harus menguasai perekonomian di negara ini, negara ini gitu. Nah, dengan mereka menguasai itu, mereka harapannya bisa menguasai Eropa pada waktu itu. Nah, ini kalau menurut Mas Prim gimana nih Mas Prim? Dia menyuruh anaknya nih 5 orang untuk menguasai perekonomian Eropa pada waktu itu. Iya, jelas itu strategi yang sangat matang ya. Jadi dalam keluarganya pun sudah ada apa istilahnya, pembentukan mental bahwa harus menguasai sebuah negara. Kalau ini konteksnya lu sudah langsung negara ya. Tapi walaupun mereka sebenarnya menguasai itu bukan berarti harus menjadi pemimpin negara itu, tapi yang bisa menyetir pemimpinnya. Nah, itu keren gitu. Itu keren. Dia bukan pemimpin tapi bisa menyetir pemimpinnya. Dan Rothschild ini punya apa ya? Punya kebiasaan yang agak nggak lazim. Ya, jadi mereka tuh pernah mengadakan sebuah pesta Illuminati katanya waktu itu. Jadi pestanya itu dihiasi dengan ornamen-ornamen yang begitu unik, dan para tamu undangan yang datang pun juga benar-benar unik banget. Kayak banyak makna-makna tersirat dari setiap ornamen ataupun kostum-kostum yang mereka kenakan, sehingga kayak benar-benar mengisyaratkan mereka ini punya hubungan yang dekat banget dengan Illuminati. Yang salah satu yang gambar yang pernah aku lihat nih Mas Prim, waktu itu ada yang menggunakan kostum wajahnya di mana-mana, ada di depan, ada di belakang, ada di samping gitu kan. 4 wajah gitu ya. 4 wajah. Jadi kayak seolah-olah mengisyaratkan bahwa kamu tuh dapat lihat dari sisi manapun.
Ini jadi kayak pesta kostum gitu ya? Iya, jadi kayak pesta kostum yang penuh apa ya? Penuh Penuh simbol-simbol gitu. iya, penuh simbol, penuh apa ya? Ya pokoknya deket banget lah katanya sama Illuminati dari Hmm. pesta tersebut. Nah, kembali lagi kepada terkait dengan Rothschild sendiri, itu dia memang mempunyai apa ya? Mempunyai tradisi yang cukup unik. Ya, jadi si Rothschild ini mewajibkan untuk keluarganya itu menikah dengan saudaranya mereka sendiri, Hmm. entah dengan sepupunya atau dengan ya incest lah. Ya. Ya, ini menurut Indra gimana nih Indra terkait dengan peraturan incest ini? Aneh nggak sih menurut kamu sih sebetulnya? Em, Menurutku lumayan aneh sih, Pet. Maksudku apa ya? Pesta mereka dari keluarga terpandang sih. Cuman aku juga penasaran sih dengan resiko untuk apa namanya cacat itu loh. Soalnya kan dia masih dari satu daerah yang sama kan. Ya, Nah, aku setuju. penasaran tentang bagaimana itu berkembang gitu loh. Padahal keluarga ini adalah keluarga yang dari keluarga berpengetahuan tinggi. Tentunya resiko-resiko itu semacam itu pasti tahu. Saya jadi penasaran apakah ada transisi ekstrim seperti mengorbankan anak dan sebagainya gitu loh. Atau bagaimana bisa keluarga yang menghalalkan incest tapi tidak ada catatan mengenai Cacat atau Cacat-cacatnya apa ya gitu. keturunan Keturunannya aja yang. keturunan yang kurang beruntung Hmm. atau kurang pas lah seperti itu atau kitanya yang nggak tahu kalau ya, hal itu seperti itu terjadi. Tapi Menurutku untuk menghalalkan hubungan darah hanya untuk uang kalau saya mungkin tidak terpikirkan tapi nggak tahu lagi kalau memang uangnya itu sangat iya besar ya, siapa kita tahu nggak kalau pernah tahu. memang sudah bertriliun-triliun gitu mungkin. Masuk akal sih, masuk akal. dan Rothschild ini memberikan mandat ya pada keluarganya bahwasanya yang boleh memegang jabatan utama dalam setiap bisnis keluarga Rothschild itu hanya memang dari keluarga keturunan Rothschild saja. Jadi nggak boleh dari misalnya Mas Prim nih megang jabatan jadi direktur di sebuah perusahaannya Rothschild itu nggak boleh. Jadi benar-benar hanya dari lingkungan-lingkungan keluarga kayak Mas Prim bilang tadi. Jadi Iya. benar-benar hanya kekayaannya mereka itu ya untuk keluarga mereka. Hmm. Ya, jadi tidak tersebar kemana-mana lagi. Jadi gini, Rothschild ini sebetulnya cukup unik banget ya. Dia itu kan awalnya hanya pedagang emas dan segala macam. Kemudian dia punya tradisi yang begitu unik dan kemudian dia tuh bisa menjadi apa ya elit global yang katanya dia menjadi elit global yang bisa mengendalikan tatanan dunia. Nah, salah satu sejarah yang menuliskan mengenai Rothschild ini adalah ketika peperangan Napoleon, ya perang Napoleon pada tahun 1803 sampai dengan 1815. Jadi Rothschild ini membiayai kedua belah pihak. Nah, di sini adalah dasar kenapa Rothschild itu dibilang men-setting perang. Ya, di sini Iya. di pihak Inggris itu ada Nathan Rothschild, dia membiayai Inggris pada waktu itu. Terus kemudian di satu sisi lainnya itu ada Jacob Rothschild. Jacob ini dari pihak Perancis. Iya. Jadi Tapi ini anaknya yang disebar tadi kan iya, ya. anaknya disebar. Jadi anaknya itu kan Efeknya sedikit. disebar ke 5 negara tadi, terus kemudian eh, dia ikut mendanai perang, ya perang kedua belah pihak. Dan seperti yang kita tahu, kayak yang Mas Prima bilang tadi, eh, dia tidak menjadi pemimpin di negara itu, tapi dia yang men-setting di belakangnya. Nah, ketika Inggris dan Prancis berperang pada waktu itu, siapapun yang menang, udah pasti tahu dong siapa yang paling diuntungkan. Iya, Rothschild sendiri. Ya pasti. Ini gila banget sih kalau menurut aku. Jadi dia kayak apa ya istilahnya? Bener-bener bisnisnya ya bisnis perang. Bisnis perang ini kan dia mengeluarkan banyak biaya, mengeluarkan banyak sumber daya gitu kan. Jadi dia benar-benar setting itu untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dan dia juga sadar pada waktu itu kan raja-raja di Eropa itu banyak banget yang berhutang kepada Rothschild, ya kan? Iya. Sehingga dia tuh sampai mengajukan proposal untuk membuat mata uang tunggal di Eropa. Itu pada tahun 1814 sampai 1815. Jadi ketika perang Napoleon itu sudah hampir berakhir, dia mengusulkan tuh kepada beberapa pemimpin-pemimpin negara untuk mengajukan mata uang tunggal di Eropa. Ini menurut kamu gimana nih, Indra, terkait dengan pembahasan kita yang minggu kemarin ya tentang digital currency dan terkait dengan mata uang tunggal di Eropa pada waktu itu? Om, gini, Bet, menarik sekali ya kalau misalnya keluarga Rothschild ini tuh um,
dia kan membangun bisnis melalui perang. Bahwasanya dia seperti yang dibilang tadi, siapapun pemenangnya dari perang tadi kan, karena ada di kubu Inggris, ada di kubu Prancis ya. Siapapun yang menang dari perang ini, dia menguasai daripada negara yang dihasutnya ya, seperti itu ya. Kalau menurutku itu lanjutan tujuan dia untuk sebagai mata uang dunia ya, punya mata uang tunggal, itu adalah lanjutan bagaimana dia bisa mengontrol sebuah orang-orang yang negara-negara yang atau kerajaan-kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya dia. Kalau saya nggak salah baca tentang perang Inggris sama Prancis itu, di mana waktu itu diisukan bahwasanya di tengah-tengah perang itu diisukan bahwasanya Inggris itu mengalami kekalahan dan Napoleon itu mengalami kemenangan gitu kan. Prancis itu menang. Nah, akibat dari ini akhirnya saham dari saham-saham yang bukan surat hutang di Inggris itu pasti akan turun nilainya. Orang-orang ini menjual dan bankir-bankir yang ada di Inggris itu adalah bankir dari keluarga mereka sendiri dan mereka menganggap bahwasanya membenarkan anggapan itu sehingga mereka menurunkan harga sahamnya itu sangat signifikan. Nah, itu membuat Inggris jatuh juga gitu. Tentunya kita juga tahu bahwasanya pemenang dari perang itu adalah Inggris, tentunya itu faktanya. Jadi ketika masa perang harga saham itu pasti akan jatuh karena isu apapun jatuh. Nah, keluarga Rothschild kembali mendatangi Inggris itu membeli saham-saham di Inggris ketika harganya itu meroket jauh sehingga dia seakan-akan mengembalikan keuangan Inggris ketika dia membeli saham itu dan mereka mengalami perbaikan di sana, dia meminjami dan sebagainya sehingga membangun kembali negara Inggris menjadi lebih kuat sehingga semakin keluarga ini tuh semakin membuat negara-negara itu bergantungan lewat bank itu tadi. Nah, kenapa tujuan mereka itu ada mata uang tunggal? Kalau menurut ini sangat ngeri sekali ya. Bayangkan kalau kita menguasai mata uang nih, Pet. Mas Prim ya. Katakanlah saya menguasai mata uang. Saya menguasai mata uang dan mata uang yang kita akui di sini adalah dolar, gitu kan. Dolar kita menjadi mata uang dunia dan dolar yang berlaku di mana saja. Akhirnya saya mempunyai kekuatan untuk mengontrol uang itu. Mas Prim, mau hutang ke saya 100 triliun dolar, saya kasih, Mas. Bunga 5%, 1% katakanlah. Intinya adalah saya bisa menciptakan alat tukar yang mana tanpa sumber daya apapun. Semau-maunya gitu. Maksudku itu cuma kertas. Iya, semau-maunya. Tanpa dasarnya ya. Tanpa ada dasarnya. Oke, tentu saja kita tahu bahwasanya dasar mencetak uang adalah emas, dasar mencetak uang adalah kita sekarang kalau Amerika mungkin dicantolkan ke minyak dan sebagainya. Tapi tetap aja siapa yang bisa mengkalkulasi itu? Bahwasanya secara fakta sekarang adalah bank sentral Amerika ya, Federal Reserve itu bisa mencetak mata uang kapan saja. Faktanya adalah ini kalau ditarik lebih dalam di masa kini ya. Kenapa kenapa dia menciptakan mata uang tunggal dan menjadi bankir untuk menguasai sebuah negara? Faktanya yang punya otoritas mencetak rupiah di negara kita adalah Bank Indonesia dan faktanya Bank Indonesia bukanlah milik negara. Oh gitu ya. Nah, itu adalah fakta yang sangat-sangat ini dan lebih mengerikan lagi. Ini kalau kita bisa tarik kesimpulan adalah ini adalah bentuk dari neokolonialisme gitu. Di mana banyak presiden yang menentang ini sebenarnya. Dulu JF Kennedy sama presiden kita kan Pak Soekarno itu juga Pak Soekarno juga. Makanya kita dulu kan kita pakai uang ori ya, Republik Indonesia sebelum kita dikalahkan di konferensi meja bundar. Bahwasanya lucu banget. Bayangin nih, di konferensi meja bundar yang mana kita membahas tentang kedaulatan sebuah negara, kita membahas mengenai kemerdekaan sebuah negara, syarat dari konferensi meja bundar adalah kalau saya nggak salah adalah yang pertama adalah Indonesia tidak boleh lagi mencetak uang ori dan Bank Sentral Indonesia itu adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia itu dulu The Javanese Bank atau apa gitu kalau nggak salah sebelum jadi Bank Indonesia dan itu dirubah menama menjadi Bank Indonesia. Itu yang menariknya di situ. Kenapa itu diperdulikan? Itu bank swasta loh. Jadi maksudnya gini, mata dunia, orang-orang yang di konferensi meja bundar itu, mereka meminta, oke,
kamu merdeka, tapi kamu syaratnya ori nggak berlaku. Kemudian Kemudian yang berlaku adalah the Japanese Bank yang diubah menjadi Bank of Indonesia, Bank Indonesia. Bank Indonesia. Nah, itu salah satu itu hal yang sangat menarik gitu. Ya, itu bisa diulik gitu Dimana, ya nanti kapan-kapan. Iya, itu sangat menarik. Dan kalau kalian tahu polanya itu sama. Bank-bank sentral di dunia itu polanya sama. Karena kegagalan, menurut saya ada kegagalan di Amerika, di mana ketika dia pertama kali menciptakan bank sentral, itu namanya saya agak lupa ya. Intinya dia First kan ada Bank dulu apa ada gitu ya? Ya, First Bank ya. First Bank apa gitu ya. Nah, Saya nggak tahu, saya bukan anak ekonomi. Nah, itu ada kegagalan di mana para orang-orang bankir itu menamainya adalah bank umum gitu loh. Kalau saya nggak salah ya, ini ada teori konspirasi bahwasanya ada sebuah pertemuan keluarga Rothschild dan sebagainya, di satunya adalah Rockefeller ya, salah satunya di sana Rockefeller dan sebagainya. Dia ngomong bahwasanya kita akan mencoba untuk merebut. Faktanya Amerika itu pernah tidak lagi pernah kebijakan cetak uang itu dipegang Amerika. Itu pernah. Kemudian kembali ke bank sentral. Nah, waktu itu untuk merebut kembali itu kita tidak lagi menggunakan nama umum. Karena untuk menutup kedok orang-orang bankir ini, kita harus membuat masyarakat percaya, orang-orang percaya bahwasannya yang menggerakkan perekonomian ini adalah mereka. Jadi ini adalah mereka untuk mereka. Kita nggak usah menampakkan wujud kita. Nah, dari seperti itulah ada ungkapan itu tadi. Saya tidak peduli siapa yang menandatangi tentang kebijakan. Yang jelas yang hak untuk mencetak mata uang adalah saya. Kalau nggak salah gitu, kalau diartikan dipakai bahasa lain, kata dari Rothschild. Nah, itulah. Nah, kenapa akhirnya bank-bank swasta yang menjadi bank sentral, anak turun dari World Bank itu nama-nama nasionalis. Indonesia. Bukan milik Indonesia, tapi pakai kata Indonesia gitu ya. Jadi seakan-akan itu jadi miliknya Indonesia kan? Benar. Bank-bank lain juga seperti itu. Bank-bank di dunia lain juga kebanyakan seperti itu. Dan kalau saya nggak salah ingat, bank yang tidak terpengaruh oleh mereka itu hanya 3. Kalau nggak saya ingat ya. Punya Iran, punya Kuba dan Korea Utara. Punya itu ya. Kim Jong Un. Korea Utara. Nah, itu. Kim Jong Un. Nah, kayak gitu-gitu. Makanya sangat miris sekali bagaimana kita terjebak gitu dalam sistem seperti ini. Iya, benar. Itu menurut pendapat saya, Setuju. Keren sih keluarga mereka. Iya, jadi memang mereka tuh eksistensinya tuh udah melewati berbagai macam zaman. Berarti atau mungkin bisa dibilang cuma 3 negara tadi ya yang belum kemasukan atau nggak kemasukan sama strateginya itu? Ya, mungkin mereka ya kita nggak tahu juga ya dasar keputusannya mereka seperti apa, mereka nggak mau menerima. Cuma jelasnya seperti ini. Kita kembali lagi ketika di Congress of Vienna pada tahun 1914 dan 1815. 1814 dan 1815. Nah, di Congress of Vienna ini negara-negara dan raja-raja dari Eropa pada waktu itu sulit banget untuk tidak menandatangani proposal dari Rothschild ini, yaitu karena mereka bergantung, ya kan? Sama kayak yang Indra bilang tadi, pada waktu Indonesia, pada awal-awal juga Indonesia merdeka dan segala macam, banyak presiden yang sebetulnya nggak setuju dengan hal-hal seperti ini kan. Nah, namun ada sebuah benang merah yang cukup lucu nih sebetulnya. Barang siapa yang menolak atas proposal ini cenderung bernasib yang cukup tragis. Pada waktu itu nih, pada Kongres of Vienna, itu ada satu orang raja yang menolak proposal dari Rothschild ini, itu Tsar Alexander I of Rusia. Ya. Dan pada tahun kurang lebih 100 sampai 200 tahun kemudian, keluarga Tsar Nicholas II beserta keluarganya dibunuh oleh rezim komunis binaan Rothschild pada waktu itu. Nah, itu pula juga yang terjadi pada beberapa presiden yang waktu itu katanya menolak, ya. Ya, ada JFK, ya kan, dan lain-lain lah, banyak. Dan jadi memang ini sangatlah istilahnya cukup ngeri juga sih, karena seperti yang kita ketahui, ketika kamu berhasil mengendalikan pemerintahan, ketika kamu bisa mengendalikan beberapa elit-elit dunia, ya atau elit-elit sebuah negara, ya kan, itu kamu bisa untuk tidak punya rasa takut untuk melakukan segala macam cara untuk mendapatkan tujuannya, gitu kan. Nah, ini terjadi pada
ada beberapa pemimpin dunia yang sebetulnya menolak hal ini, gitu kan. Ditolaknya itu menimbulkan banyak banyak apa ya namanya istilahnya banyak teori konspirasi jadinya pada waktu itu. Kalau menurut teman-teman nih gimana? Menurut Mas Prim dulu terkait dengan orang-orang yang menolak dari proposal dari Rothschild ini, apakah apakah ini memang adalah apa namanya istilahnya memang sudah disetting, oh yang nggak ikut kita ya udah deh kita cut aja gitu atau gimana? Ya sepertinya gitu sih. Kalau ya tujuannya menguasai sih, kalau orang nggak mau dikuasai ya dia pasti pasti punya plan B untuk cari cara ya. Kayak kalau di Rusia ini kan di eh, komunisnya, partai komunisnya itu kan memang didanai oleh Rothschild sehingga membunuh itu tadi siapa Tsar Alexander of Rusia tadi. Ya, jadi dia apa ya? Memang tujuannya memang harus harus menguasai, harus tercapai. Kalau nggak nggak mau ya pakai cara-cara tersembunyi gitu. Ya, Terus kebantai lah paling. ya, dan juga yang paling menarik tuh ada sebuah kutipan yang sempat saya baca tuh bahwasanya siapapun yang menang atas perang, ya kan, yang menang atas perang itu adalah yang menuliskan sejarah, yang dianggap Oh benar, bisa bisa. yang dianggap benar seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, saya nggak tahu si Rothschild ini dia memihak pada pihak manapun, karena menurut saya Rothschild ini memihak pada pihak yang paling menguntungkan untuk dia. Jadi bisa bisa saja nih saat ini kita ngomong paham yang paling dipegang oleh banyak orang adalah liberalisme, ya kan? Semua orang bebas segala macam kan. Nah, tapi di satu sisi lain sangat mungkin banget nggak sih untuk Rothschild ini memihak pada sebuah paham yang memang bertentangan dari paham liberal itu sendiri. Mungkin ke komunis, intinya kan sama-sama untuk yang paling menguntungkan untuk dia sendiri. Ya, jadi mungkin kalau misalkan di satu pihak sedang mengalami hal-hal yang lemah gitu atau sedang lemah, mungkin yang pihak yang lain bisa menyerang gitu. Tapi tetap sumbernya dari Rothschild-nya itu. Oh, itu mereka sepertinya sudah mengakar di mana-mana ya. Sama seperti awalnya tadi menyebar anak-anaknya itu jadi akarnya jadi kuat di mana-mana. Jadi mau memihak manapun tetap bisa. Iya, benar. Itu luar biasa, strategi yang sangat luar biasa. Iya. Dan mereka tuh dibilang apa ya? Saya nggak tahu apakah mereka mempunyai rasa nasionalisme, apakah mereka mempunyai rasa empati. Saya kemungkinan empati itu rendah mungkin ya. Tapi saya juga nggak tahu. Cuman yang menarik adalah gini, ini menarik tapi juga kurang pas juga sebenarnya kalau untuk diomongin. Tapi menariknya gini, mereka tidak hanya berbisnis, tapi mereka itu bisa sampai mengenal atau mengejar pola dasar sebuah peluang. Maksud saya gini, untuk mengejar sebuah peluang, mereka itu melihat sampai dasar dari sosial yang terjadi saat itu. Kita bisa ngomong Perancis. Perancis waktu itu adalah monarki, ya toh, sistem monarki yang mana mereka ada pemberontakan, yaitu revolusi Perancis, yang mana itu disinyalir adalah dengan bibit-bibit yang kita disuarakan adalah kebebasan, yaitu demokrasi yang seperti kita kenal sekarang. Itu adalah untuk meruntuhkan monarki. Intinya apa? Ada pemberontakan. Melawan rezim sebelumnya kan. Nah, ketika ada pemberontakan pasti ada peperangan. Ketika ada peperangan pasti ada pembiayaan. Ya. Ketika ada pembiayaan, di sanalah mereka itulah perang adalah berperan. Bisnis. Nah, tapi mereka sampai masuk ke unsur-unsur dasarnya, di mana dibenarkan. Gimana kita tidak membenarkan bahwasanya ketika sistem monarki kemungkinan banyak ketimpang-tindingan, ketidaksamarataan. Kemudian demokrasi menuntut semuanya menjadi sama di mata hukum, kan seperti itu. Nah, itu kan menjadi apa nah, demokrasi semuanya punya suara, semuanya bisa berpendapat dan sebagainya. Nah, itu menimbulkan perperangan di mana-mana. Kalau nggak salah juga yang pembunuhan di Rusia yang tadi disebutkan oleh Mas Prim itu juga mereka melibatkan perang dari Karl Marx. Karl Marx tokoh komunis. Marxisme kan dia. Ya toh, pengenal teori Marxisme kan, konsep Marxisme kan dari dia, Karl Marx. Nah, dia yang mendukung itu juga orang-orang yang sangat berpengaruh. Jadi sangat-sangat wajar seperti itu. Kalau kita menarik ke sejarah kita nih, Bet. Sejarah kita waktu PKI lah, mohon maaf nih ya, waktu kita zaman komunis. Itu kan juga gerakannya sama. Saya tidak mendukung komunis atau
berusaha untuk kalian mengulik komunis ya. Cuman bagiku adalah kita belajar aja bahwasanya komunis itu juga dulu ada isu bagaimana kita butuh tentara kelima, yaitu tentara dari rakyat, yaitu petani dipersenjatai. Ya, Kan seperti itu. ya, Berarti kan itu juga apa? Potensi peperangan. ya, Nah, hal-hal semacam itu sangat akan mudah diterima oleh orang-orang yang dalam ekonomi tekanan ke bawah karena mereka tidak diuntungkan ya, untuk melakukan pemberontakan. Intinya adalah bisnis mereka seperti seakan-akan itu adalah memberikan amunisi baik secara bisikan apa ideologi atau amunisi secara finansial dan senjata untuk melakukan peperangan karena menyuarakan adilannya itu ya, sehingga dianggap sebagai oh ini hal yang benar.